Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, my bro Iwan Yasin. My bro, Devi Taslim. Yes. Ya, lebih dikenal dengan nama Devan Doha. Yes. Itu ada backgroundnya, Devan Doha. Devan Doha. Ya. Terus Devan Doha ini sekarang udah kita bisa lihat ya produk-produk kreatifnya nih ada di depan kita nih. Ini novel pertama ya. Ya. Cinta di Langit Qatar. Yang ini Bidadari di Langit Tokyo. Yes. Ini baru 2 aja nih. Sebenarnya trilogi. Ya, Okay. jadi ini prequel, ini sequel, triloginya insya Allah tahun 2027. Tahun 2027. Yes. Masih kira-kira beberapa bulan atau bahkan mungkin tahun ya Tahun sekarang ya. 2026 kita fokus di Bidadari Oke. di Tokyo dulu. Oke. Nah, ini sebelum kita bahas lebih dalam ya, selamat datang nih di Syariah Iconic Talk with Gunawan Yasni. Thank you, bro. Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang tentu sesuatu yang ikonik, yang ada kaitannya sama syariah. Nah, ini kalau boleh langsung to the point ya. Banyak yang bilang ini antara realitas dan imaji gitu. Kalau antara realitas dan imaji, bisa nggak tolong dielaborasi ikonik di dalam hal syariahnya, kira-kira di cerita ini apa aja? Ya, jadi sebenarnya terima kasih nih Bro Iwan ya. Jadi sebenarnya ini bukan dikhususkan ditulis untuk memperjuangkan ilmu syariah seperti Bro Iwan. Jadi ini lebih ke menginspirasi kisah-kisah anak muda, tapi memang kesehariannya anak muda. Kalau di sini namanya Iqbal ini adalah anak yang sangat sederhana, tapi dia gifted. Dia gifted dengan suaranya yang dengan pada saat dia mengaji dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tuh dengan sangat merdu. Dan disitulah strength dia. Dan sebenarnya yang dengan suara yang merdu inilah dia turn the table around. Dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Ya sejujurnya di sini si Iqbal ini hanya pengen humble dream. Dia hanya ingin menjadi guru ngaji. Tapi pada saat dia mendekati seorang wanita, seorang cewek namanya Alena, keturunan Jerman, sama bapaknya Alena tuh dia dikecilkan. Masa depan apa anak saya? Bagaimana Anda menjamin masa depan anak saya sementara Anda hanya menjadi guru ngaji? Dia nggak tahu ya, guru ngaji itu ngajarin ayat-ayat Allah. Exactly. Ya kan, itu ngajarin ayat-ayat Allah itu mengajarkan sesuatu yang bisa menjadi guidance. Bahkan bukan hanya di life, tapi juga after life. Nah itu berarti syariah tuh, kayak gitu ya. Nah, Oke, ini Iqbal ini terinspirasi dari seorang tokoh yang nyata atau memang itu pure your imagination, bro? Sebenarnya gini, bro. Kalau saya mendengar orang mengaji dengan indah kepada saat saya lihat kiblat, itu saya selalu meneteskan air mata. Nah, mungkin dari situ ada di alam bawah sadar. Pada saat saya meng-create karakter Iqbal yang punya keluar biasaan itu masuk. Jadi pengalaman pribadi itu saya alurkan ke Iqbal. Jadi Iqbal is a good boy, humble boy, tapi dengan keluar biasaan itu. Yang buat saya itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Dan dalam cerita ini justru dengan sebagai guru mengaji itulah dia bisa menyelamatkan banyak orang termasuk bapaknya Alena yang tadi mencemoohkan dia sampai menangis-nangis pun iba-iba, kok Anda bisa menyelamatkan saya, keluarga saya dan anak saya dari kehancuran. Movie material juga nih. Movie material banget tuh. Itu sampai dia bilang, Iqbal, kalau saya mendengar suara kamu mengaji dari awal, saya tidak dari awal Alida sudah saya jadikan jodohkan sama kamu. Oh, dia waktu itu ngejek-ngejek karena belum dengar suaranya, cuman tahu dia guru ngaji. Apa sih masa depannya? Tapi it's turn the table around lah kalau kata bahasa Jawanya ya. Itu Iqbal from ordinary menjadi extraordinary. Stand up. Turn the table around bahasa Jawanya apa? Kayaknya itu bukan bahasa Jawa. Memutar-balikan cerita gitu loh. Yeah. Dari orang yang paling humble jadi orang yang paling luar biasa gitu. Biasanya luar biasa. Nah, ini kan itu yang dicinta di Langit Qatar ya, si Iqbal. Kalau di sini sama tokohnya. Nah, ini namanya ada temannya Irfan. Kalau ini Iqbal is a good boy. Oh. Iqbal punya teman. Agak bad boy, namanya Irfan.
di sini udah ada nih. Ini udah muncul. Okay. Ya, Irfan itu tukang berantem, kuliah nggak terima di mana-mana, ya kan? Tukang jahilin orang gitu. Pokoknya tipikal. But Irfan has a soft heart. Dia suka jadi marbot. Wah, nah, dia marbot masjid. Marbot masjid. Bukan marbot yang lain ya? Bukan. Dia marbot masjid tuh, Bro Iwan tuh. Nah, dengan kegaharannya itu, dia mencari cinta dengan cara lain. Dia selalu membela orang lain pada saat orang disakiti. Karena ternyata Irfan ini punya masa lalu, dia korban bullying. Bro. Jiwa kepahlawanannya muncul. Yes. Pada saat betul korban bullying, tapi dia lari bukan ke frustrasi, dia lari ke bela diri. Wow. Jadi film ini penuh dengan perkelahian. Kayaknya mirip sama gue tuh. Exactly. Gue juga ngeliat lo tuh gue ingat gitu. Nanti sampai dia ada, nanti si Irfan ini terlalu saking jumawannya, dia membela semua. Nah, masalah si Irfan ini yang dibela adalah selalu cewek. Wah. Selalu cewek cakep. Padahal dia nggak nyari cewek. Nah, cewek cakep kalau dibantuin baper. Nah, inilah Irfan dihadapkan kepada Kei, seorang cewek Jepang yang sangat tradisional. Karina Williams, seorang artis Indonesia yang sedang frustrasi Indonesia dan lari ke Jepang. Dan satu lagi Ichika ini juara bela diri karate Jepang. Itu cakep semua tuh. Cakep semua. Ya dengan Baing Kei is very traditional. Karina is like Karina Williams half Australia, half Indonesian. Ichika jago bela diri dan dia senang motor besar. Ini personalization-nya dari characters yang ada di buku itu can be found in the real life atau gimana? Kayaknya di 3 karakter ini setiap cowok pasti punya masing-masing punya kepengennya cewek yang tradisional feminin kan. Itu ada di Kei. Ada cowok yang suka ngeliat nih, itu ada di Karina Williams karena enak buat dipajang, karena dia selebriti terkenal gitu loh. Tapi ternyata si Irfan ini saking dia cuma sering kenal orang, tapi akhirnya terjatuh dan terkalahkan. Dan akhirnya dibantu oleh seorang wanita juga. Itu sih pesannya tuh seperti itu, bahwa sekuat-kuatnya kita, there will be a guardian who guard another guardian. Even a guardian need a guardian. Dan nggak mesti laki-laki yang melindungi wanita gitu. Bisa sebaliknya. Dan ternyata dunia seperti itu. Itu yang saya ngasih pelajaran. Kalau di buku ini jangan pernah meremehkan suatu profesi. Jangan pernah meremehkan orang lain. Di buku ini tidak ada orang merasa jumawa. Dan belum tentu wanita itu selamanya lemah. Gitu. Jadi pesannya sangat-sangat dalam sekali. Although kita harus berliku-liku mencari jalannya gitu. Bro Devi kan pernah ya baca buku novel Sun Geyser ya. Situ ada tokoh namanya Mugair Gamil Yahya. Nah dia tuh dulu salah satu guardian dia namanya adalah cucu dari Jenderal George Edmund Allenby. Kalau di Jordan, ke Israel, ke Palestina ada namanya Allenby Bridge, kemudian berganti nama menjadi King Hussein's Bridge gitu kan ya. Nah Sarah Allenby inilah yang menjadi bukan guardian tapi inspirator dari seorang Mugair Gamil Yahya. Tapi kayaknya mirip tuh sama yang Irfan ya? Ya Irfan tuh kayaknya. Iya. Jadi ada persamaan-persamaan gitu ya. Yang kalau dilihat dari 2 novel ini gitu ya, kalau boleh diperbandingkan, kan dua-duanya, satu yang ini marbot, yang ini Imam, Imam, pokoknya ngajinya jago deh gitu ya. Kira-kira nolongin orang nih. Nah, kira-kira yang punya kesamaan ikonik dari sisi syariah di 2 novel ini tuh dalam hal apa sebenarnya? Iya, mereka sangat menghormati orang tua. Sangat-sangat menghormati orang tua. Ya? Yes. Jadi kalau tokoh-tokoh yang punya basis syariah kuat itu pasti number one itu adalah birrul walidain gitu ya. Menghormati orang tua, patuh sama orang tua gitu. Sejago apapun lu gitu. Yes. Itu sama banget. Jadi Iqbal waktu dia sukses, dia memanggil orang tuanya, mau dibayarin sama perusahaan. Jadi Iqbal ini pernah menyelamatkan hidup seseorang. Ternyata dan orang itu berhutang nyawa. Dan ternyata yang teman-teman kuliahnya bukan anak sembarangan. Meskipun dibilang orang biasa,
ternyata one of the richest person in Qatar gitu. Nah, sehingga dia dipercaya untuk masuk ke grup itu. Nah, begitu dia punya kesempatan, nomor satu dilakukan adalah memanggil orang tuanya ke Qatar untuk the richest person in Qatar, bukan orang Qatar semuanya rich. One of the successful ya gitu, successful gitu. Nah, kalau si Irfan ini memang karena dia banyak gagal, tapi ibunya selalu bilang jangan pernah menyerah, berusahalah, sampai tiba-tiba dia dapat bisikan dari Amerika. Nah, Amerika itu ternyata ada cewek si Ichika ini, teman kuliahnya Alena. Teman kuliah Alena ini pacar Iqbal di Pittsburgh. Wah. Nah, Jadi nyambung nih. Nyambung. Trilogi. Ini baru duologi. Nah, dia suka ngeliat Irfan. Nah, dialah yang membisikkan itu. Jadi kadang-kadang begitu ibu kita bilang sabar, nak sabar, itu ibu tuh udah punya feeling. Dan ternyata Ichika dari Pittsburgh sana, begitu dikasih fotonya Irfan, dia suka ngeliatin, apalagi dia tahu bahwa si Irfan nih guru di pencaksilat macan putih. Macan putih. Dia pendekar. Irfan ini pendekar. Sama si Ichika ini karate. Jadi dia mukanya badannya besar, keriting, agak hitam-hitam gitu kayak. Beda sama macan hitam ya. Kalau macan hitam sih di Wakanda. itu macan putih. Black Panther. Ini macan putih. Si Irfan ini pendekar macan putih. Sampai satu saat ya dia tahu bahwa ternyata via Ichika lah semua itu terjadi. Saya jadi experience sedikit ya. Jadi memang segala sesuatu tuh namanya itu kamu sabar, tapi nggak langsung terjadi, tapi memang ada feeling yang bisa disampaikan dari pesan-pesan ibu itu. Dan memang akhirnya terjadi itu. Dan ternyata dari awal pun dia selalu punya penjaga si Irfan ini. Meskipun dia merasa dia ada penjaga, dia nggak sadar bahwa dia selalu dijaga. Nih, Bro Dev ini agak sedikit ini ya, pribadi. Bro Dev kan seorang tax consultant, accountant. Apa kok bisa ke sini sih? Ini kayak bertanya sama diri gue sendiri sebenarnya. Orang keuangan tuh bikin novel gitu ya. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi? Apa udah kebanyakan bosan sama angka-angka? Ini kan gini, kita kan ada orang tuh pada saat sampai titik tertentu, dia want to do something for the society gitu kan. Ada yang menjadi politician, ada yang menjadi DPR, tapi itu mungkin bukan obses saya gitu. Like I want to do good to greater things, right? Saya ingin bermanfaat buat orang lain. Nah, ada bisikan pada saat during COVID, things are coming back. Jadi pengalaman masa lalu datang dalam percikan-percikan puzzle gitu. Yang saya juga nggak tahu mesti diapain. Akhirnya saya tuliskan semua. Plus saya suka nonton film drakor. Ada dialog-dialog yang lebay seperti itu. Akhirnya masuk menjadi satu frame. Nah, dari frame itu alhamdulillah bisa menjadi suatu flow cerita yang menarik. Dan di situ saya pikir mungkin this is my calling. Saya nggak perlu jadi anggota DPR, nggak perlu jadi bupati atau whatever. Maka itu panggilannya adalah menulis dan mengajar. Bagaimana how I contribute to society gitu. Dan ternyata saya pikir kalau saya ambil 3, mungkin yang bisa saya baca novel saya hanya profesor 2-3 orang profesor. Tapi begitu saya menulis novel, it's borderless, it's limitless. Ini like thousands and thousands of people that we can inspire. That's the same thing happened to me years ago gitu. When I try to write the novel The Sun Gazer. Jadi mikirnya kalau dulu kita biasa bimbing tesis orang-orang, pembimbing disertasi juga. Tapi kan yang baca cuma kalangan akademisi, paling masuk jurnal. Ketika ngomong syariah, kalau cuma masuk ke situ kan nggak menjadi top of mind dari sekian banyak manusia. Tapi kalau jadi novel, paling nggak yang suka baca novel adalah kalangan ibu-ibu ya, bisa tahu banyak tentang. Memang menurut statistik pembaca novel terbanyak yang dibaca di dunia adalah romance. Dan paling banyak pembaca romance adalah wanita. Jadi saya membaca statistik dulu, maka itu arahnya ke sini gitu. Arahnya ke sini. Memang banyak sekali pesan, bahkan sudah dijadikan skripsi oleh beberapa orang, dan di pesantren-pesantren juga menjadi salah satu topik yang menarik untuk menginspirasi. Dan kebetulan memang sekarang banyak anak muda mau ke Jepang, mau belajar ke Middle East, ya kan. Jadi timingnya, momennya sangat pas gitu. Jadi Bro Irwan juga saya suka novelnya karena saya pikir Bro Irwan sibuk sekali ya orangnya di dunia syariah gitu, dan saya agak kaget
hanya mungkin setengah cerita baru saya menyadari bahwa ini kayaknya orang gue kenal, ya kan? Meskipun namanya dicoba disamar-samarkan gitu kan. Kalau saya kan jelas-jelas ya ini, meskipun saya bilang ini bukan pengalaman pribadi, tapi memang masih ada tercapture dari pengalaman pribadi. Tapi kalau dari situ saya merasa saya kenal siapa penulisnya gitu. Jadi saya salut di situ bahwa you can accept the reality dan bisa berdamai dengan diri sendiri, kata kalau Bro Iwan ya. Untuk menerima itu sebagai suatu perjalanan hidup dan men-sharing itu mungkin ya. Jadi kalau saya tuh novel itu bukan pelarian sebenarnya. Jadi perjalanan hidup. Yang kemudian perjalanan hidup itu dijadikan satu ajang muhasabah buat diri saya sendiri. Dan juga ajang muhasabah buat siapapun tokoh yang ada di situ yang realitasnya orang-orang itu ada semua. Walaupun mungkin sebagian ada yang udah meninggal ya, seperti misalnya ibu dari tokoh atau karakter Mogeir Gamil Yahya kan udah nggak ada. Ibu saya udah nggak ada. Tapi ketika novel itu dibuat pertama kali, alhamdulillah ibu masih terbaca. Dan dia bilang dia kalau membahasakannya ke saya itu namanya mama gitu ya. Mama baru ngerti sekarang gitu. Dia justru dia ngerti dengan ketika saya merefleksikan diri saya kepada orang di luar diri saya, yaitu Mogeir Gamil Yahya. Jadi bukan cerita tentang saya, Mogeir gitu. Dan orang-orang yang memahami sebagian atau seluruhnya dari kehidupan saya jadi paham. Pada akhirnya lebih paham lagi. Maksudnya. Berapa lama ya tulis? Wah, itu lebih lama daripada buat tesis, disertasi. 3 tahun. Ini berapa lama nih? Ini 5 tahun, ini 3 tahun. Wah, sama kan? Iya, 5 tahun. Jadi kalau kita bilang nulis novel lebih susah daripada nulis disertasi. Yes. Dulu saya pernah nulis mengenai pajak. Artinya yang beli cuma 10 orang, sisa bagi-bagi gratis. Sejak satu saya bilang saya nggak mau lagi tulis buku mengenai pajak. Karena saya nggak mau nulis buku yang nakut-nakutin orang. Saya pengen nulis sesuatu yang dicintai orang, bukan yang nakut-nakuti orang. Dan alhamdulillah kedua buku ini dicintai pembacanya, gitu loh Bro. Tujuannya tercapai seperti itu. Udah best selling kan, kayak novel gue juga. Nah, ini udah cetak kedua, ini udah mulai. Tolong didoakan biar ada produser yang berbeda. Amin. Insyaallah. Ini movie material ya. Iya, movie material banget, movie material banget. Oke. Oke, Bro Dev. Terakhir nih mungkin ada apa? Quote yang merupakan satu hal yang very personal yang mungkin muat juga di dua novel ini. Iya. Apa? Iya, jadi kemarin kan saya bilang juga bahwa orang tuh banyak mencari cinta ya. Kadang-kadang mengejar cinta. Semua orang membutuhkan cinta. Berjuang demi cinta. Seperti saya bilang, pesan dari saya adalah tadi yang saya sebutkan bahwa cinta itu bukan untuk dipaksakan, tapi cinta untuk dipantaskan pada waktunya. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan cinta berarti Anda belum pantas. Dan percayalah, yang pantas itulah yang paling terbaik buat Anda. Jadi kalau mau menerima cinta atau memberikan cinta itu nggak bisa maksa. Itu tergantung dari, kalau saya nih bahasanya tergantung ridho Allah ya. Ridho Allah juga. Allah yang akan memantaskan. Seperti ini kan Iqbal dan Alena dipisahkan oleh jarak dan waktu. Pada saat Iqbal dapat beasiswa ke Qatar, Alena dapat sekolahkan ke Pittsburgh. Selama 4 tahun mereka tidak berhubungan. Tapi Iqbal percaya cinta dia hanya untuk Alena. Dan Alena percaya dia dikasih beruang kuning oleh Iqbal. Dan beruang kuning itu selalu dipegang oleh Alena kemanapun. Jadi they are holding into something that they believe in. Dan mereka tidak pernah memaksakan, saya harus ketemu sekarang. Itu hanya metafor, tapi itu something to hold on gitu. Something to hold on artinya dia percaya bahwa itu akan terjadi. Dan memang setelah dia lulus, Iqbal lulus, Alena lulus, Alena punya masalah, Iqbal bisa menyelesaikan masalahnya dan keluarganya. Ketemu lagi. Itulah pemantasan yang terjadi gitu. Itu yang maka itu dia hanya bisa memandang ke arah langit dan berdoa pada Yang Maha Kuasa agar diberikan yang terbaik, dan ternyata itulah jawabannya. Dengan cara yang sangat rumit, akhirnya dipantaskan untuk orang dengan Alena dan keluarganya. Oke, thank you Bro Dev. Terima kasih banyak, sukses insyaallah. Makasih sama-sama. Materialnya benar-benar jadi movie. Amin. Terus saya pengen ngasih sesuatu. Ini dari novel. Udah jadi film. Yes. Terus sekarang jadi ini. Waduh, ini luar biasa nih. My value is not determined by someone else inability to see my work. Ini memang the confidence I see in my Bro Iwan is very very excellent lah gitu ya. Kalau orang udah bisa ngomong begini udah
Arti itu sampai pada level di mana dia sudah bisa value life ya, menilai kehidupan dia bahwa hidup tuh bukan karena orang lain. Betul. You Gak find your penting purpose of pandangan life. orang lain Yes. terhadap kamu, tapi yang paling penting adalah pandangan Allah terhadap. Yes, itu sih kalau orang udah sampai titik itu mungkin sudah bisa menyebarkan inspirasi kebaikan ke orang lain lah. Orang harus sampai titik itu dulu ya, Yes. baru bisa menyebarkan kebaikan, vibrasi yang positif vibe gitu ya. Iya. Ya dari Bro Iwan. Enggak lah, ini insya Allah akan oke juga kok ini. Ini movie material banget nih, insya Allah. Terus bikin filmnya bakal mahal nih. tapi Tapi again, sponsornya juga bisa banyak. Betul. Iya kan ada sponsor kan luar negeri. Sip. Thank you very much ya, Bro Dave Vandoha. Insya Allah selalu doakan Allah memberikan yang terbaik, pasti yang terbaik untuk kita semua. Walaupun mungkin di awal-awal terasa agak menyulitkan, ya. Tapi percaya bahwa Allah itu memberikan yang terbaik, ridho terhadap apa yang terasa baik ataupun buruk, selama itu takdir dari Allah, maka itu adalah baik. Yes, sure. Oke, pemirsa, terima kasih banyak ya sudah membersamai kita berdua nih, bincang-bincang soal novel yang belum tentu mereka udah baca juga. Iya. Jadi kalau emang pengen tahu, ya dicari ya novel. Dicari, ada di Gramedia, ada di Shopee, ada Tokopedia, ada Gamansani or online store. Oke. Yes. Okay. See you all again in Sharia Iconic Talk. I used to, host the Sharia Iconic Talk. Okay. Sharia Iconic Talk with Gunawan Yasni. Until next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.